Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Dan Pak Kim menunggu keputusan si Bibi, tetapi si Bibi tampak ragu. Akhirnya si Bibi menyetujui mengkremasinya, lalu Pak Kim menghubungi Pak Kok dan Pak Kok langsung membakarnya. Dan roh itu perlahan menghilang dan si bayi pun akhirnya selamat, tetapi berbeda dengan si klien tidak bisa diselamatkan. Lalu mereka semua tampak sedih melihat kejadian itu. 그때 입장하고 나서 많이 좀 Kini Pak Kim menemui penggali kuburan yang membunuh ular di tempat makam waktu itu. Dia sakit tak kunjung sembuh walau semua uang dia keluarkan untuk berobat, dan orang itu meminta tolong untuk menemukan ular itu dan doakan. Akhirnya Pak Kim pun mendatangi makam itu sendirian. Lalu ketika dia mencari ular itu, akhirnya ular itu pun ditemukan. Tetapi Pak Kim tak sengaja di tempat yang sama dia menemukan peti mati juga dan Pak Kim bergumam pemakaman ganda. Lalu Pak Kim menghubungi Pak Kok dan menanyakan sesuatu. Lantas Bong Gil juga dihubungi, dan mereka berempat mendatangi tempat itu lagi. Huarim melihat peti itu diselimuti rantai untuk mencegah seseorang membuka peti itu. Huarim berkata jangan main-main dengan ini. Tetapi Pak Kim bersikuku untuk menarik peti itu, lalu mereka bertiga menarik peti itu keluar dan Pak Kok berkata apa peti itu benar-benar untuk manusia. Lantas mereka membawa peti itu ke kuil Boguk yang waktu itu. Dan tampak mereka disambut oleh biksu waktu itu karena Pak Kim sudah menghubungi biksu itu lebih dulu. Lalu biksu mempersilahkan mereka masuk dan menginap. Biksu tampak kebingungan dan menanyakan sebenarnya apa itu. Dan Huarim menyela omongannya dan Huarim meminta ketan kepada biksu itu. Lalu ketan pun ditabur di sekeliling peti itu. Lantas Huarim menyuruh Bonggil mengambil darah kuda di mobil. Lantas Huarim berkata, kau tahu ini bukan hal yang baik. Si Bibi pun datang melihatnya dan Pak Kim meminta penjelasan kepada si Bibi. Sedangkan si Bibi tidak mengetahui kenapa ada peti mati di bawah makam ayahnya. Lalu Pak Kim berkata tertulis di batu nisannya ayahmu wakil ketua komite penasihat pusat ayahmu cukup terkenal menjual negara kita. Jadi biksu itu menghukumnya. Lalu si Bibi dengan berat hati menjelaskan kalau biksu Gisune itu bukan orang Korea tapi orang Jepang dan nama aslinya adalah Mahama Jonji. Aku dengar dia tahu setiap inci negara ini. Ayahku berjanji setia pada mereka lalu kenapa menhuburkan ayahku di tempat buruk seperti itu ucap si Bibi. Bibi berkata aku mendapat telepon dari Amerika kalau bayinya sehat aku akan membayar bayarannya seperti yang dijanjikan saudaraku. Jadi singkirkan peti mati itu sesuai keinginan kalian. Lalu Uarim berkata kita bakar segera dan mereka semua tampak sangat setuju besok pagi peti dan isinya akan dibakar. Lalu biksu menyela pembicaraan mereka dan menyuruh mereka makan malam. Mereka semua memakan dengan lahap karena mereka kelaparan. Di malam harinya tampak Huarim menghubungi temannya dan menanyakan Merama janji lantas teman Huarim menjelaskan kalau Merama adalah rubah peramal dari Jepang. Guru Huarim pernah bertemu dengan Merama dan Merama tampak bukan manusia tapi siluman rubah. Ternyata Huarim didampingi oleh roh neneknya. Lalu di malam hari semuanya tertidur. Lantas Bonggil bermimpi si biksu di atas tubuhnya dan berkata di mana hatiku ada yang mengambil hatiku lalu Bonggil terbangun. Dan Bonggil melihat tempat sekitar tapi tidak menemukan biksu itu lalu Bonggil tak sengaja melihat siluman di kandang babi dan siluman itu menghabisi biksu itu. Sontak Bonggil membangunkan Huarim. Tampak tangan dari roh nenek Huarim menghalangi Huarim. Dan ketika mengecek peti itu ternyata peti itu sudah terbuka dan makhluk itu keluar lewat atap karena pintu telah disegel oleh Huarim. Huarim menyuruh Bonggil membangunkan Pak Kim dan Pak Kok. Huarim mengecek peti mati itu dan Huarim mendapati helm dari makhluk itu. Tak lama Huarim mendapati siluman itu datang sontak Huarim berpura-pura menjadi pelayannya dan Huarim memakai bahasa Jepang. 아니요. 준비시마스. Tak lama dari itu, Huarim ketahuan dan Huarim berusaha untuk lari tapi makhluk itu mengejarnya. Dan Bonggil yang berusaha menahan siluman itu tetapi dia tidak bisa menandingi siluman itu. Dan akhirnya siluman itu menusuk perut Bonggil sontak Bonggil terkapar.
Kini giliran Huarim, tetapi ketika siluman itu melihat pagoda di samping Huarim, dia seperti berdoa dan terbang menjadi api. Disitulah Huarim, Pak Kim dan Pak Kok ditunjukkan semua kejadian-kejadian dan mereka tampak sangat syok. Lantas terlihat Pak Kok dan Pak Kim selamat sedangkan Huarim menunggu Bonggil dioperasi. Lalu Pak Kim mendatangi Huarim dan meminta maaf, dan Huarim menjelaskan kalau Bonggil dulu dia ditinggalkan oleh semua keluarganya dan mendatangi guru Huarim. Semua mengatakan kalau supaya Bonggil tidak menjadi dukun, tetapi Bonggil tidak keberatan kalau bersama Huarim. Dan Huarim juga menjelaskan kalau makhluk itu adalah siluman. Tiba-tiba dokter keluar dan mengatakan kondisi Bonggil kepada Huarim. Lalu Pak Kim teringat kata-kata klien Huarim, rubahnya melukai pinggang harimau. Sontak Pak Kim yang belum sehat betul langsung mendatangi kuil Boguk dan melihat alat-alat dari perampok itu. Dan Pak Kim baru menyadari mereka bukan perampok tetapi mereka adalah para prajurit. Bonggil selamat tapi dia belum siuman. Teman-teman Huarim menjenguk Bonggil tetapi teman-teman bukan teman biasa mereka sama seperti Huarim. Salah satu teman Huarim mencium bau busuk. Dan Huarim berkata, mari sesekali kita bermain dengan jin. Lalu Huarim dan teman-temannya melakukan ritual untuk memanggil jin itu dan mereka mencoba memancing jin itu untuk keluar dan mencari informasi darinya. Akhirnya jin itu pun terpancing dan dia pun muncul. Sedangkan Pak Kim yang mencari sesuatu di makam akhirnya tanpa sengaja menemukan mayat dari siluman yang menusuk Bonggil. Semua teman-teman Huarim mengingatkan Huarim kalau bahaya berhubungan dengan hantu Jepang. Dan kini Pak Kim mengetahui sesuatu dan mencoba menyusun semua teka-teki itu, dan intinya ini semua tentang pengkhianatan seseorang terhadap negara dan Pak Kim tak ingin negerinya dirampas. Lalu Pak Kim meminta bantuan pada Huarim tapi kali ini tidak ada hubungannya dengan uang tapi menyelamatkan negeri mereka. Akhirnya Huarim setuju tetapi Huarim berkata maaf hantu itu tidak bisa dimusnahkan tetapi aku bisa mengulur waktu supaya Pak Kim bisa menarik pasak besinya. Dan tiba-tiba Bonggil kesakitan dan mereka memanggil dokter. Lalu Huarim mengetahui kalau hantu itu tidak bisa menusuk Bonggil di daerah tatonya karena tato itu adalah kitab suci Buddhis. Dan mereka bertiga akan mendatangi makam itu kembali dengan semua tato di wajah mereka. Dan tak lupa mereka membawa ikan segar. Sesampainya di makam mereka melempar semua ikan di sekitar makam hantu itu. Dan mereka menunggu malam tiba saat hantu itu terbangun nantinya, sedangkan teman-teman Huarim menjaga Bonggil. Tengah malam pun tiba hantu itu mulai keluar dan memakan semua ikan. Huarim yang melihatnya berlari sekencang-kencangnya menuju pohon tua besar dan menghidupkan asap di pohon itu, dan Huarim berpura-pura menjadi pohon besar tua itu. Dan Huarim berkata-kata dengan bahasa Jepang karena hantu itu hantu Jepang. Dan hantu itu awalnya tidak curiga. Sedangkan Pak Kim dan Pak Kok sudah bekerja keras untuk mencari pasak besi itu tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu Huarim ketahuan oleh hantu itu dan dia berusaha melarikan diri tapi tidak bisa dan ketika dia terpojok, Nanak Huarim menyelamatkannya. Lantas Huarim berlari sekencang-kencangnya dan bertemu dengan Pak Kok. Lalu hantu itu berganti wujud menjadi api dan dia mendatangi kuburannya dan tak sengaja di sana masih ada Pak Kim yang mencari pasak itu. Suasana sangat mencekam dan hantu itu mulai mendekati Pak Kim dan ingin menjadikan Pak Kim pelayannya dan hantu itu ingin mengambil hati Pak Kim. Akhirnya hantu itu menusuk Pak Kim, lalu Pak Kim pun terkapar. Huarim dan Pak Kok berusaha menolong Pak Kim dengan cara menyiram darah kuda putih ke hantu itu. Sontak hantu itu kepanasan. Huarim dan Pak Kok menolong Pak Kim, tetapi hantu itu sangat kuat maka dia kembali lagi dan mencekik Pak Kok dan Huarim. Lalu ketika Huarim menatap mata hantu itu, Huarim ditunjukkan masa lalu hantu itu seperti apa.
ternyata pasak besi itu dimasukkan ke tubuh hantu itu oleh rubah pramal itu. Dan Pak Kim menyadari kelemahan hantu itu, akhirnya dia mengambil kayu dan menusuk kakinya, sontak hantu itu kesakitan. Lalu Pak Kim melumuri kayu dengan darahnya dan memukulkan ke hantu itu, sontak hantu itu tak berdaya. Sedangkan Bonggil yang kerasukan juga merasakan kesakitan, bahkan dia memuntahkan darah. Dan ketika teman Hwarim hendak memotong ayam persembahan rekannya berusaha menghalanginya karena darah yang keluar dari Bonggil hitam. Bonggil pun selamat, dan Pak Kim menusuk hantu itu untuk terakhir kalinya dan hantu itu musnah. Lalu Pak Kim sekarat karena terlalu banyak darah yang keluar dari lukanya. Hwarim dan Pak Kok membawa Pak Kim ke rumah sakit. Hwarim dan Pak Kok sangat khawatir dengan Pak Kim. 다행히 김 선생님은 Ternyata Pak Kim selamat. Betapa kuat badan Pak Kim menahan kesakitan tusukan hantu itu. Lalu berita menyatakan serangan itu dari hewan liar. Dan di akhir cerita mereka sangat bahagia dan makan bersama, lalu mereka berempat kembali ke kehidupan mereka masing-masing. 이게 남양이라고 다 좋은 게 아니라 Sedangkan mereka kini menghadiri acara pernikahan putri Pak Kim, dan mereka sangat senang, bahkan mereka foto keluarga bersama. Akhir yang bahagia walau penuh dengan banyak kejadian yang mereka alami. Oke, sampai jumpa di film berikutnya ya.